Oke teman, selamat pagi buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya nih buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman ya. Amin. Oke ya. Oke teman ya, di kesempatan kali ini gue akan coba untuk cek updatean mengenai seputar XRP, dan kita akan nanti cek price actionnya seperti apa ya. Karena kalau gue cek ya dari beberapa komentar ya, itu rata-rata memang request XRP ya teman ya, karena saat ini lagi hot-hotnya ya. Sebenarnya di live streaming sebelumnya gue udah bahas ya sekilas teman, dan gue juga udah sharing ke teman-teman semua, jangan fokus ke SRP aja, fokus juga ke pecahan proyek SRP yaitu SLM juga teman, karena menurut gue pribadi ketika XRP itu ke push SLM otomatis dong bahkan akan ada spekulasi ke situ. Sebelum kita lanjut nih untuk mengenai pembahasan XRP serta bagaimana untuk price actionnya, jadi buat teman-teman semua yang mungkin belum subscribe channel gue, silahkan subscribe dulu ya teman. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gue akan share informasi seputar news cryptocurrency dan updateannya ya teman. Dan buat teman-teman juga yang mungkin belum join di grup tele gue, silahkan join ya. Di situ juga setiap harinya gue akan share informasi seputar news cryptocurrency serta sentimennya. Jadi gue rasa kalian gak bakal ketinggalan teman ya. Nanti untuk semua link join ya, gue sediain semua di kolom deskripsi. Ingat, ini free teman ya. Oke teman ya. Jadi di sini gue udah masuk di crypto bubble. Kalau kalian lihat di sini rata-rata market lagi hijau royo-royo gitu teman ya. Saat ini banyak sekali altcoin ya, altcoin yang mengalami pertumbuhan yang cukup sangat lumayan teman ya. Rata-rata kalau gue lihat di sini sekitar 5-6% lah ya rata-rata. Oke, jadi saat ini lagi tumbuh parah lah cuy ya. Beruntung banget buat teman-teman semua yang ketika market lagi koreksi sudah mulai cicil-cicil teman ya. Seperti yang sering kali gue udah bilang, karena posisi saat ini itu udah momen setelah halving. Jadi pastikan kalian memanfaatkan setiap penurunan itu buat DCA ya teman. Buat DCA. Jangan market kayak gini baru kalian DCA, jangan ya, jangan. Itu kebalik cuy. Oke. Terlebih lagi teman ya, terlepas dari itu teman ya, kita kan di bayang-bayangi ya faktor dari pemilu yang akan datang. Habis itu kita dibayang-bayangi juga dengan beberapa katalis geopolitik ya teman. Itu yang memungkinkan kita itu sebenarnya masuk market itu juga ketar-ketir gitu ya teman. Nah baru-baru ini gue kutip juga dari bitcoin.com ya. Ini menurut Jamie Dimon yang mengatakan katanya itu resesi AS masih di depan mata. Sebelumnya memang si Jamie Dimon itu juga udah memprediksi hal tersebut gitu teman ya. Katanya gini nih ya, ini CEO JP Morgan ya, Jamie Dimon itu ya. Dia itu meyakinkan bahwa resesi itu tetap menjadi hasil yang paling mungkin terjadi bagi ekonomi AS ya. Dan gue juga sering infoin ke teman-teman semua bahwa di tahun 2025 itu batas hutang bayar AS ya. AS bayar hutang, sorry. AS bayar hutang. Dan terlebih lagi saat ini kalau kita lihat geopolitiknya juga panas ya, akan ada perang-perangan lah pokoknya. Yang mudah-mudahan nggak ada nuklir-nukliran ya teman. Kacau dah ya kalau ada nuklir-nukliran. Karena itu akan ngedampak gak hanya di yang nuklir-nukliran, tapi di seluruh dunia gitu temen ya. Dan di sini temen ya, Jamie Dimon itu mengatakan ada banyak ketidakpastian di luar sana ya. Katanya mereka itu saya menuju pada geopolitik temen ya. Ini beberapa katalis ya, perumahan, defisit, pengeluaran, pengetatan kuantitatif, pemilihan umum, semua hal ini menyebabkan kekhawatiran pasar ya. Kalau dipikir ya memang benar gitu temen ya. Tapi gue lebih menyoroti itu mengenai faktor geopolitik ini yang cukup memanas banget gitu temen ya. Karena saat ini apa sih yang lagi panas bang? Yang lagi panas kan kayak Israel kemarin habis gempur si Gaza ya. Nah Iran mau nyerang si Israel. Israel di belakangnya ada AS dan anggota-anggota sekutunya itu ya, NATO itu. Nah, lah Iran di belakangnya ada kayak Rusia, Korea Utara, Cina gitu teman ya. Intinya seperti itu kan. Itu kan bisa dibilang kalau misalkan memang pecah kan versus sudah ya. Nah itu yang memungkinkan ketar-ketir juga ya, dimana 2025 itu momen bull run, dan misalkan ada pecah perang ya
wassalam gitu teman ya. Wassalam, pasti ekonomi terganggu dan bisa juga itu akan menahan pertumbuhan cryptocurrency ya teman. Kemarin juga ada yang request gua, "Bang, bahas Ripple lagi dong," ya. Katanya udah menang tuh dengan Hakim ya. Intinya sebenarnya gue nggak tahu ya ini udah menang apa belum. Tapi yang pasti di sini, teman, Hakim itu nggak bilang bahwa si Ripple itu melanggar peraturan, nggak gitu. Sebenarnya itu yang ribet itu si SEC-nya. Nah, di sini gue kutip dari Wajar.guru, katanya Hakim memerintahkan Ripple untuk membayar denda nih per data sebesar 125 itu untuk mengakhiri gugatan SEC selama ini. Jadi artinya ketika Ripple membayar 125 juta US dollar, teman, itu udah selesai ya, masalahnya yang diperibatkan dari tahun-tahun yang lalu sampai sekarang itu udah selesai. Itu ya seperti itu. Nah, pertanyaannya kan apakah SRP itu mau, sedangkan SRP itu nggak terbukti bersalah gitu teman. Tapi jalan satu-satunya ketika SRP itu ingin keluar dari permasalahan gugatan SEC ini dengan membayar denda gitu. Dendanya itu sebesar 125 juta US dollar teman ya. Nah, di sini Hakim Analisa Torres sampai pada kesimpulan hari ini menurut dokumen pengadilan yang baru dirilis, katanya denda 125 juta US dollar itu jauh di bawah 1 miliar ya untuk pengembalian dan bunga praputusan serta denda per data sebesar 900 juta yang diminta SEC. Teman ya. Ada harapan luas di antara para ahli dan mereka yang dekat dengan gugatan tersebut bahwa SEC akan mengajukan banding, teman. Nah, apakah di sini Ripple itu akan memenangkan gugatan SEC? Ya. Di sini Hakim Torres itu melarang Ripple ya untuk melakukan pelanggaran hukum sekuritas federal di tahun-tahun yang akan datang. Dan seperti itu, meskipun si hakim ini tidak sama sekali menyebutkan atau membuat suatu keputusan bahwa Ripple itu telah melanggar hukum apapun, tapi yang pasti di sini ketika Ripple ingin menyelesaikan masalah ini, Ripple mau nggak mau dia harus membayar 125 juta US dollar untuk mengakhiri permasalahan ini atau konflik ini dengan SEC selamanya. Tapi yang pasti Hakim Torres di sini memberi pesan terhadap si Ripple bahwa meskipun nggak ditemukannya masalah atau pelanggaran aturan lah temen ya oleh si Ripple, dia berharap Ripple nggak akan melanggar lah ya di kemudian hari, intinya seperti itu ya, dengan terselesaikannya masalah ini ya. Nah, apakah si Ripple ini menang dengan SEC? Yaitu tadi, pertanyaannya dibalik lagi, apakah si Ripple ini mau membayar 125 juta ya? Semoga aja mau ya. Kalau udah kelar udahlah beres gitu teman ya. Tinggal Ripple bagaimana untuk ngembangin permasalahannya. Ya semoga aja pemimpin AS di tahun 2025 ini bisa Donald Trump atau yang lainnya yang sangat-sangat pro kripto, dan itu cukup ngebantu banget untuk perkembangan cryptocurrency di AS. Intinya seperti itu. Apakah ini adalah kabar yang cukup cerah untuk Ripple? Cerah ya kalau misalkan memang si Ripple mau membayar hal tersebut. Karena kalau mau membayar itu selesai cuy masalahnya. Nah, baru-baru ini juga nih ya, Ripple mulai menguji stablecoin-nya di Ethereum dan XRP Ledger, teman ya. Di perusahaan Ripple atau perusahaan tersebut gitu, teman ya. Katanya itu akan berencana untuk menggunakan stablecoin SRP atau RLUSD ini untuk layanan pembayaran lintas batasnya atau projectnya selama ini, teman. Tapi memang kemarin juga udah gue infoin ya mengenai hal ini di grup Tele juga, di Getpost juga, bahwa memang ini masih terkendala perizinan, lagi-lagi terkendala perizinan gitu temen ya. Toh sekarang juga masih dalam uji coba. Artinya apa? Artinya meskipun SRP atau Ripple ini digempur ya, bisa dibilang digempur dengan banyaknya permasalahan-permasalahan ya teman, tapi untuk pengembangan ekosistemnya itu masih sangat terus berlanjut lah, masih lancar-lancar baik gitu teman ya. Artinya apa? Artinya dengan permasalahan ini ya, artinya dengan permasalahan yang dialami Ripple saat ini nggak memungkinkan Ripple itu akan terbunuh ya, atau misalkan akan tumbang gitu, enggak gitu teman ya. Selagi Ripple ini nanti mau bayar 125 juta, itu masalah udah kelar semua, dah finish ya. Alhasil kita bisa nyatain bahwa Ripple itu menang. Itu teman, intinya seperti itulah ya. Nah sekarang kita akan coba teman ya untuk
cek price action dari si Ripple, teman. Nah, oke, teman ya. Sebelum gua akan coba untuk price action dari si SRP, kali ini gue mau ngenalin nih salah satu fitur yang cukup menarik dari Get.io, yaitu task startup atau tugas startup. Kalau sebelumnya kan kita tahu ya, startup Get.io itu adalah salah satu fitur atau platform peluncuran token dan airdrop gratis, di mana di sini kalian juga bisa klaim airdrop gratis banyak banget, teman-teman ya, setiap minggunya. Ya, bahkan total ada 116 juta US dollar yang dibagikan secara gratis ya untuk semua atau seluruh pengguna Get.io. Penambangan Get.io startup, dan itu juga udah sering banget gue ulas, teman ya. Kalian bisa tonton video gue sebelumnya. Nah, kali ini gue akan fokus ke task startup atau tugas startup, teman. Nah, apa sih bang task startup ini, teman ya? Task startup itu adalah tugas startup, teman, dimana dengan kalian itu menyelesaikan tugas, teman, kalian tuh bisa mengklaim airdrop di sini, teman. Nah, caranya bagaimana? Caranya cukup mudah banget ya. Kalian tinggal masuk di platform Get.io, teman ya. Pastikan kalian masuk di startupnya ya. Startup, habis itu kalian cari yang namanya task startup atau tugas startup, itu, teman. Oke. Nah, di sini, teman ya, ini kan banyak sekali ya. Ada limit time, ada limit ini ya. Ada complete text to share nih ya. Jadi mereka itu sudah men-share tuh, dia akan ngebagiin berapa tokennya. Kalau misalkan ini si Moxie ini ya, dia akan ngebagiin 600.000 Moxie gitu, teman. Terus ada si apa nih, Y, dia akan membagikan 11.000 juta miliar koin atau token gitu, teman ya. Terus ada ini nih, ada Trump juga ya, akan ngebagiin 439 Trump gitu, dan masih banyak lagi ya. Nah, ini baru aja 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 7, 8 ya. Ada 8 sekarang yang bisa kalian ikuti dan selesaikan. Caranya cukup mudah banget, kalian tinggal klik daftar ini. Teman, misalkan kalian ingin ini ya, yang lagi hot sekarang kan Trump tuh. Misalkan ini ya, kalian tinggal klik daftar. Nah, setelah muncul seperti ini gitu, teman ya. Kalian bisa lihat, perhatikan entry saya kan ini 0 ya. Entry gue 0 di sini gitu, teman. Nah, misalkan nih di sini gue mau nih tugas-tugasnya ini, teman. Kalian tinggal selesaikan tugas saja. Seperti layaknya kalian nyelesain tugas-tugas di airdrop lah ya, di airdrop ya, teman. Nih, swap Trump token, kalian tinggal klik ini, teman ya. Kalian tinggal klik swap di sini. Terus follow Get.io on X, teman. Kalian tinggal follow, misalkan nih gue follow teng gitu. Oke, jadi di sini, teman, berhubung udah gue follow, teman ya, kalian bisa cek di sini. Nah, nih, gue langsung dapat entry 50, teman ya. Nah, kalian bisa lihat di sini entry gue 50 gitu, teman. Oke. Nah, jadi contoh simpelnya seperti itu gitu, teman. Artinya kalian bisa selesaikan beberapa tugas di sini atau task di sini ya. Seperti follow Trump X, terus follow startup on, dan masih banyak lagi nih ya. Ada 9 nih. Ini kalian bisa apa namanya? Maksimalkan kesempatan ini, teman. Oke. Dan di sini kalian juga bisa mengundang teman ya untuk menambah poin entry kalian, teman. Oke. Nah, nanti untuk linknya ini ya, nanti gue sediain semua lah ya di kolom deskripsi. Jadi kalian tinggal klik-klik aja gitu, temen ya, untuk mengaksesnya ini gitu, temen ya. Jadi caranya sesimpel itu untuk mendapatkan airdrop ya. Jadi perbanyak entry kalian, maka kesempatan kalian mendapatkan airdrop juga akan semakin besar ya. Jadi contohnya seperti itu untuk mengikuti program dari task startup Get.io. Nanti semua linknya gue sediain semua di kolom deskripsi. Oke? Oke, teman, di sini gue udah masuk ya di SRP ini, marketnya SRP di time frame 1D gitu, teman. Oke. Dimana gue lihat di sini memang ini ada kesempatan SRP itu untuk mengalami kenaikan ya. Meskipun saat ini gue rasa dia sedang mengalami konsolidasi, teman. Ya, kenapa konsolidasi nanti bakal gue jelasin. Oke, teman, ya. Jadi gue lihat di sini memang beberapa hari terakhir ya, SRP itu marketnya bisa dibilang itu terkonsolidasi nih, teman ya. Meskipun ada kenaikan, naik turun, tapi gue lihat secara all nih, teman. Jadi dia itu nggak bisa keluar ya, masih belum bisa keluar dari pola-pola pergerakan ini nih, sorry sebentar. Nah, jadi gue melihat di sini, teman ya, untuk resisten tertinggi terakhir itu ada di 0,6 ya. Dan untuk support ya terakhir itu ada di 0,38.
Jadi gue lihatnya si XRP ini masih pola-polanya itu masih terkonsolidasi ya di area sini aja gitu teman. Sini aja. Jadi ini sebenarnya memungkinkan temen ya, kalau memang nanti ada demand untuk si XRP, ini dia masih bisa naik ini loh, masih bisa naik seperti ini. Ya, mungkin baru nyentuh sini dia bisa balik ke sini. Gitu teman. Pola-polanya gue rasa seperti itu. Gitu teman. Tapi apakah memang benar nanti XRP akan seperti ini? Ya, mengingat saat ini kan dia baru aja naik ya teman, baru aja naik ini si XRP. Harusnya sih memang kalau dia ngikutin dari alur konsolidasinya ini, harusnya dia itu lebih condong untuk mengalami penurunan, teman ya. Tapi di sini teman, gue lebih lihat bahwa XRP ini dia udah mengalami penurunan dulu tuh. Di sini dia udah ngebentuk support kuat di sini nih teman. Ini sampai ngebentuk shadow yang cukup panjang kalau menurut gue pribadi, dan memungkinkan dia untuk mengalami kenaikan. Nah, kenaikannya ini berhubung dia udah nyampe resisten sebelumnya yang sulit ditembuskan di sini resistennya ya. Ntar gue kasih kuning ya, jadi biar enak, biar kelihatan beda gitu. Nah, yang kuning ini adalah resisten sebelumnya. Jadi ini memungkinkan untuk terkoreksi gitu teman. Dan ini sudah terkoreksi teman. Kalau misalkan memang ini masih mampu terkoreksi tuh nyampe mana coba kita akan cek. Oke, jadi ini udah melewati 0,38 ya. Jadi artinya ya ini gue rasa akan bertahan di sini nih ya. Jadi gue lihat di sini si XRP akan bertahan di sini. Tapi apakah mungkin bertahan, Bang? Oke, kita akan nanti cek ya. Cara gue rasa dia akan masih bertahan nih di area sekitar 0,55 sampai 0,57 sekarang. Gue rasa dia akan masih konsolidasi di area sini. Ya, kalau nanti setelah konsolidasi ini dia ada naik, ada demand, dia pasti naik. Kalau enggak, dia akan terjun lagi, mungkin terjun parahnya dia akan kembali di sini. Kalau misalkan terjun parahnya ya, dia kemungkinan akan kembali ke 0,5 lagi. Ya, itu untuk XRP. Tapi buat mastiin lagi apakah hal itu memungkinkan ya untuk terkoreksi, kita akan coba cek dari segi volume transaksinya, teman. Jadi kalau gue lihat di sini volume transaksinya itu masih ada pembelian ya di sini, teman. Jadi ini memungkinkan XRP itu gue rasa setelah konsolidasi ini dia akan lanjut naik, teman. Gue rasa ya. Dan kalau gue lihat juga dari MACD-nya, teman, MACD, teman ya. Di sini kalau gue lihat memang ini gue belum bisa mastiin bahwa ini akan ada kenaikan, teman, karena di sini juga belum ada confirm ya. Karena kalau MACD ini sudah confirm ya, ini akan ada kenaikan lebih lanjut ya. Tapi di sini belum ada konfirmasi, teman. Jadi artinya ini masih ada peluang penurunan untuk XRP. Makanya gue tadi bilang ini akan memungkinkan ya naik turunnya itu tipis. Jadi dia lebih terkonsolidasi untuk marketnya ya untuk saat ini di time frame 1D gitu, teman. Dan kalau gue lihat KDJ-nya ini sepertinya akan koreksi ya, sepertinya masih akan koreksi. Dan kalau gue cek dari segi apa namanya ini RSI, dia berada di 50-50 ya, ini di area 50 gitu, teman. Artinya gue lihat di sini secara harga gue rasa ini akan bertahan ya di area sini nih. Adapun penurunan ini tipis ya, adapun penurunan di area sini. Gue rasa ini marketnya masih akan bertahan ya. Karena dia baru naik kan, baru naik. Gue rasa dia ini kan turun dan gue rasa ini akan bertahan gini. Nanti kita tinggal lihat aja apakah di sini nanti ada demand atau enggak. Ya mudah-mudahan ada info yang good gitu ya. Ada info yang good yang mungkin kan bisa memicu kenaikan harga untuk XRP lagi, teman ya. Karena posisi XRP saat ini tuh udah di ujung tanduk banget, apakah dia akan menang sama SEC atau enggak gitu ya. Karena ketika si XRP ini mau ngebayar 125 juta itu udah fix dia menang, dan itu gue rasa akan nge-push harga juga, tapi nggak langsung ya, gue rasa butuh proses juga gitu, teman. Itu ya seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah saat ini itu adalah momen yang pas buat kita akumulasi? Gue rasa sih yes ya. Karena ini kan udah turun sih. Dia sebelumnya kan naik nih. Ini naik kalau kalian cek ya dari mulai harga di 0,4 sampai ke sini dia naik 48% dan mengalami penurunan totalnya itu sudah 14%. Saat ini sudah mulai ada kenaikan 11% ya. Jadi total penurunannya 11%, sorry. Ya. Jadi artinya di momen konsolidasi ini
kalian bisa cicil tipis-tipis ya. Cicil tipis-tipis karena buat ini aja teman, buat tes market dan buat jaga-jaga aja ketika nanti di konsolidasi ini naik turunnya ya. Naik turunnya itu di area 54, sekarang kan 57 tuh, 54, 51 gitu ya. Jadi di area-area sini kalian bisa akumulasi lah. Akumulasi tipis-tipis nih di area-area sini. Ya, gue rasa dia akan masih terkonsolidasi ya. Dia harga sekarang sampai di 0,51 ya. Kalaupun masih ada turun. Jadi gue rasa gitu. Jadi kalau misalkan nanti di sini ada demand, gue rasa dia akan naik lagi. Gue rasa kenaikannya nanti mungkin akan bisa atau mampu untuk nge-break out ya level 0,6 ini. Gue rasa seperti itu. Baru dia mungkin kalau misalkan di nyampe 0,7 dan nggak mampu break out ini, gue rasa dia akan kebanting lagi untuk harga. Karena dari siklus alur pergerakan konsolidasinya itu memang ini harusnya bisa naik dikit lagi, habis itu kebanting. Tuh, itu teman ya. Tapi nggak menutup kemungkinan ketika memang good news itu datang untuk SRP atau good news internal ya, yang memungkinkan SRP itu sudah fix menang dari SEC, yaitu bisa aja dia lonjak ke atas ya, bisa aja. Ini terakhir kalau gue lihat untuk resisten tertingginya itu ada di sekitar 0,9 ini ya, tuh di 0,9. Bisa aja dia tiba-tiba loncat gini, bisa aja cuy. Tuh, dia bisa loncat gini, bisa aja ya, ibarat kata seperti ini. Jadi dia bisa aja seperti itu gitu. Oke. Yang pasti pastiin kalian ketika nanti menunggu di 0,51 ya temen, kalian bisa pakai uang dingin lah ya. Tes market jangan terburu-buru karena geopolitiknya masih panas banget ya. Oke, dan mungkin itu aja teman ya untuk updatean mengenai si SRP dan price action sementara untuk SRP ini bagaimana teman ya. Kalau kalian tanya misalkan Bang, kalau SRP menang nih lonjakan harga itu nyampe mana? Oke, di sini gua akan coba cek ya secara all ya, ini sekalian aja. Gua akan cek secara all kemungkinan target ya, target ketika dia ada lonjakan tinggi banget gitu temen. Ini ada di sini temen, di 0,9 sampai di ada 2 titik ya, gue kasih 2 titik aja. Jadi ini target gua ya ketika memang ada sentimen yang begitu positif untuk SRP. Jadi target gua ada di 0,9 sampai 1,3 untuk SRP. Oke. Dan mungkin itu aja teman ya untuk updateannya seputar SRP, semoga bisa bermanfaat. Dan tetap sebelum gua akhiri video ini, di sini ada disclaimer on ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman, karena klik subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye bye.